Oke, nah kalian sudah berusaha mengerjakan ya untuk 2, 3, dan 4. Oke. Bu Amel hanya akan bahas yang nomor 2 aja, 3 dan 4-nya menjadi nilai tugas gitu ya, Dek ya. Oke, masih sama, lanjutkan catatan kalian. Jadi kita cek dulu ya. Bagaimana cara membentuk strukturnya jika ada 2 atom C dan 6 atom H? Prinsipnya adalah, ingat, C itu adalah tokoh sentralnya, maka C letakkan dulu berjejer. Ya, kemungkinan besar seperti ini. Kemudian kita lihat, ya, setiap atom C gitu ya, kita lihat di sini. Ini kan hanya ada 6. Coba dibagi sama rata. 3, 3. Ya. Kemudian kita lihat di sini, setiap atom C itu punya 4 elektron. Ya, dan setiap atom H butuh 1 elektron. Nah, si C-nya ngasih dulu ya buat H. 1, 2, 3. Stop. Ini C yang pertama. Kita lihat C yang kedua, Bu Amel mau kasih warna hijau lumut, biar untuk membedakan saja gitu ya. Di sini ada 1, 2, dan 3. Oke, karena masing-masing atom H dikasih 1, 1. Nah, kita lihat untuk C yang pertama gitu ya, baru 1, 2, 3, padahal ada 4, maka satunya diberikan untuk atom C yang ini. Ya, dan C yang kedua juga baru 3, maka 1 elektronnya juga dipakai untuk diberikan pada atom C atau digunakan bersama-sama, sehingga jadinya seperti ini. Set. Artinya apa? Ini dipakai bersama-sama untuk membentuk ikatan antara C dengan C. Sekarang H adalah tamu yang baik, maka H akan apa? Memberikan kekurangan yang dibutuhkan oleh si C. Kasih 1, 1 masing-masing. Oke, sekarang kita tinggal cek. Apakah setiap atom sudah memenuhi aturan duplet atau oktet? H yang pertama, duplet. H kedua, duplet. H ketiga, duplet. H keempat, duplet. H kelima, duplet. H keenam, duplet. Oke, aman untuk atom H. Sekarang kita lihat untuk atom C. Ingat, untuk melingkari atom C adalah yang dilingkari adalah elektron yang berasal dari dirinya sendiri dan yang dipakai untuk berikatan, yang dari dirinya sendiri. 1, 2, 3, 4. Yang dipakai berikatan, pink 3, hijau lumut 1. Lingkarin. Hitung untuk C yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, oktet. Kita lihat untuk C yang kedua, yang lumut. Ya, hijau lumut. Ada berapa yang dari dirinya sendiri? 1, 2, 3, 4. Yang dipakai berikatan? 1, 3. Lingkarin. Yes, ya. Sekarang fokus pada lingkaran yang ini, yang di sekitar C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti semuanya sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Ya. Kemudian kita lihat di sini, tarang. Ya, maka ingat satu ikatan, satu pasang, jadi satu ikatan. Ya. Sehingga inilah bentuk struktur rangkanya. Ini jadi ikatan, ini jadi ikatan, ini jadi ikatan, ini jadi ikatan, ini jadi ikatan ini, ya ini jadi ikatan ini. Bisa dipahami? 3 dan 4 tegas ya. Tetap dikerjakan di catatan ini. Oke. Next. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah struktur rangka, struktur mampas, rumus empirik, dan rumus molekul. Cupu-cupu-cupu, nggak usah nangis gitu ya. Ini hanya adalah bagaimana cara kita menyajikan suatu senyawa organik. Ya, pikirannya simpel aja, sama kok gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita akan bahas dulu untuk struktur rangka. Tadi kalian sudah mengenal ada struktur Lewis, kemudian ada struktur rangka. Nah, struktur rangka seperti ini ya, Dek ya. Ya, nah, struktur rangka bisa digambarkan lengkap dengan atom-atomnya, ya, atau hanya dalam bentuk garis. Jadi kalau kalian hanya terdiri dari C dan H, kalian hanya bisa membentuk garis seperti ini. Ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Bu Amel akan ajarkan. Kita lihat di sini. Kalau kita hitung tekukannya, isi saja ya. Kalau kita hitung tekukannya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia kira-kira akan sama dengan atom siapa di setiap tekukan ini? Ya, sama dengan atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lihat di sini C-nya nggak muncul. Ya, dan hanya nggak muncul. Prinsipnya kalian tinggal lihat, oh kalau C-nya di sini, ya, 1, dia baru mengikat 1 C di sini. Maka di sini akan ada berapa atom H? 3. 1, 2, 3.
Ya, jadi seperti mencongak gitu ya. Jadi kita harus sudah tahu. Ya, C itu 4 tangannya gitu ya. Yang ini yang kedua. Ya. Dia yang di sini berarti. Ya, dia baru mengikat 1, 2, maka hanya ada berapa? Hanya ada 2. 1, 2 dan seterusnya. Nah, Momen akan ajarkan bagaimana cara menggambarkannya. Ingat, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita hubungkan. Selesai. Ya, prinsipnya tadi. Di sini ya, setiap titik-titik ini memaknakan adalah atom C-nya. Berarti di sini hanya ada 3, di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 2 karena ada 1, 2, berarti tinggal 2 lagi. Di sini hanya ada 2 karena sudah 1, 2 gitu ya. Di sini hanya ada berapa? 2 karena ada 1 dan 2. Yang di sini hanya ada berapa? Ada 3 karena dia baru mengikat 1 karena C selalu 4 gitu ya. Nah, selain struktur rangka, kita juga bisa menggambarkannya dalam struktur mampat atau struktur pendek. Ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan struktur mampat atau struktur pendeknya gitu ya? Adik-adik cukup lihat di sini. C yang pertama. Ya, C hanya ada 3, maka tulisnya adalah CH3. C hanya ada 2, maka tulisnya CH2. C hanya ada 2, CH2. C hanya ada 2, CH2. C hanya CH2. CH3. Capek, untung dikit. Oke, sekarang kita lihat. Bisa lebih sederhana lagi nggak? Apa yang sama dari struktur ini? Ya, ada pengulangan CH2 sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Maka dituliskannya, ya, bisa lebih sederhana. Jadi apa? CH3, CH2 dalam kurung 4 kali CH3. Masih bisa lebih sederhana lagi nggak? Bisa. Kan dia hanya terdiri dari C dan H, maka jadi CH berarti berapa? C6, H, 3, 2 kali 4, 8, ya. 8 ditambah 6, berarti 14. Ya, masih bisa sederhana lagi nggak? Bisa. 6 dengan 14 bagi berapa? Bagi 2, jadi berapa? C3H7. Nah, rumus ya sederhana atau rumus kimia yang menggambarkan struktur aslinya atau struktur molekul aslinya kita sebut sebagai rumus molekul. Ya, tapi rumus molekul yang disederhanakan kita sebutnya sebagai rumus empiris. Bisa dipahami, Dek? Oke, boleh dicatat dulu. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Apa makna gambar ini? Kita lihat di sini. Seret-seret, ini bukan rumput, tapi ini adalah salah satu senyawa organik. Maka tipsnya adalah ingat satu tekukan sebenarnya ada apa? Ada atom C, ya. Isi C-nya. Berarti ada berapa atom C di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Kemudian kita lihat berikutnya. Ya. Tulis di sini. Oh, informasinya ada 10 atom C. Pertanyaan berikutnya. Ingat, tadi kalau dia tidak nampak, maka sebenarnya di situ ada siapa? Ada atom C dan ada atom H. Lihat di sini. C yang pertama kira-kira mengikat berapa H? Dia baru 1, padahal dia 4. Maka dia jadinya CH3. Yang di sini dia ada 4, baru 1, 2. Maka di sini CH2. Berikutnya juga sama, CH2, 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 CH2. Ya, di sini juga CH2. Tapi yang di sini berapa? Ya, di sini C ini, caranya lihat ya, tutup yang ini gitu ya. Ada 1, 2, 3. Maka yang di sini akan tertulis berapa? CH. Jadi hanya butuh H1 supaya dia 4. Ya, di sini berapa? Jelas CH3, di sini CH3. Sehingga kita dapat apa? Tarang, gitu ya. Kalau dilengkapi ada CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH3. Maka total keseluruhannya di sini ada 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3. Totalnya adalah 22 atom. Jadi apa makna gambar ini gitu ya? Gambar ini memakna apa? Dia punya 10 atom C dengan cara hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya.
10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian dia punya apa? Punya 22 atom H. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3. Total semuanya adalah 22. Sehingga rumus kimianya adalah apa? C10H22. Punya rumus empiris nggak? Punya, karena kita bisa mencari faktor baginya. 10 dengan 22 sama-sama dibagi 2, jadi C5H11. Bisa dipahami ya, Dek? Oke, kita ulang lagi. Jadi makna gambar ini adalah ada 10 atom C, ada 22 atom H, rumus molekulnya adalah C10H22, sedangkan rumus empirisnya adalah C5H11. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dalam senyawa organik kita juga mengenal ada istilah rantai terbuka dan rantai tertutup. Ya, mau mengilustrasikan ini adalah sebagai rantai terbuka, sedangkan ini sebagai rantai tertutup. Apa bedanya, Dek? Kalau anak-anak ini adalah atom karbon, ya, rantai terbuka apa? Ya terbuka, ada ujung, ada pangkal. Ya, berarti ujung dan ke ujungnya tidak ketemu. Sedangkan kalau rantai tertutup, dia akan saling bertemu, gitu ya. Kita nggak tahu mana ujung, mana pangkal, gitu ya. Ini adalah yang disebut rantai tertutup. Contoh rantai terbuka, teret. Ya, kalian bisa ngeliat ujungnya. Ya, ini juga udah ujung, ada ujung, dia nggak ketemu. Oke, sedangkan kalau rantai tertutup, ya seperti ini. Oke, sambil ini yuk mengulang yang tadi untuk yang rantai terbuka dulu, ambil satu. Di sini ada berapa atom C ya untuk yang ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 atom C. Berapa atom H? Di sini ada 3. Di sini ada 2. Di sini ada, hati-hati, di sini ada 1, 2, 3. Maka di sini hanya ada 1. Di sini juga sama, sudah 1, 2, 3. Maka di sini hanya ada 1. 3 tambah 2 tadi berapa? 5. 5 tambah 1, 6. Tambah 1, 7. Tambah sini berapa? 2, 9. 9 tambah 2 berapa, Dek? 9 tambah 2, 11, tambah 3, 14. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat di sini. Kalau di sini, untuk rantai tertutup, kira-kira di sini ada berapa atom C? 1, 2, 3. 3 atom C, C3. Hanya ada berapa? Di sini ada berapa? Jadi ada 1, 2, maka di sini 2, tambah 2, tambah 2. Jadi C3H. 6, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari rantai tertutup. Nah, rantai tertutup yang paling terkenal yang ini adalah benzen. Ya. Nah, rantai terbuka itu kita kenal juga sebagai alifatik, sedangkan rantai tertutup kita sebutnya sebagai siklik. Nah, prinsip dasarnya adalah ini yang harus kalian benar-benar pahami bahwa atom C itu hanya memiliki 4 tangan atau 4 kemampuan untuk mengikat. Bu Amel sederhanakan lagi itu dengan istilah ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nggak boleh nawar gitu ya, ini bukan pasar gitu ya. Jadi nanti dia harus punya 4. Nah, contoh. Manakah yang tidak sesuai? Kita lihat di sini. C tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Sini. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Aha, cuma 2. Tidak. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Lebih tidak. Ya, sehingga jumlah atom H-nya gitu ya. Jumlah atom H-nya itu menyesuaikan atom C-nya. Tinggal di sini berarti ada 4 atom H di sini dan seterusnya. Bisa dipahami ya, Dek? Oke, kita main sekarang. Apa makna gambar ini? Ya, kalian coba dulu. Apa maknanya? Ingat, setiap tekukan ada apa? Ada 1 atom C, gitu ya. Dan jumlah H menyesuaikan. Oke, bagaimana? Silakan dicoba. Digambarkan dulu, lalu kalian coba. Terang. Cek. Ada berapa atom C? Ada berapa atom H? Kalau kita lihat kan dia hanya terdiri dari atom C yang tidak nampak ya, yang visible ya. Dan atom H, jelas. Dan ketambahan atom N. Nah, berapa kira-kira atom C-nya? Ingat, setiap satu tekukan ada atom C. Terep. Ya, berarti ada berapa? Ada 1,
Tinggal kasih aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hitung semuanya. Ya, ada berapa? Ada 20 atom C. Tinggal lihat. Ya, berikutnya ada berapa atom H? Tereng. Ingat di sini, Bu Amel fokus di sini dulu. Ya, di sini dia kenapa cuma 1? Karena dia sudah 1, 2, 3. Berarti hanya butuh tambahan 1 sama yang ini. 1, 2, 3, maka butuh tambahan 1. Yang ini kenapa nggak pakai H? Karena dia sudah 1, 2, 3, 4. Maka sudah nggak ada ketambahan lagi tempatnya. Sama ya. Dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan lihat di sini. N untuk C. C-nya di sini adalah C-nya baru ikat 1. Berarti di sini hanya ada 3. Kalau kita hitung ada 23 atom H. Sehingga rumus kimianya adalah apa? CHN sama C20 H23N1. Nah, ini tidak bisa disederhanakan gitu ya, karena tidak ada faktor KPK dari ada FPB dari 20, 23 dan 1 sehingga rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Sehingga apa yang bisa kita peroleh dari struktur ini? Ya, ada atom C sebanyak 20, H sebanyak 23, N sebanyak 1 dengan rumus molekulnya C10H23N dan rumus empirisnya pun sama C20H23N. Ya, kemudian kita lihat di sini ada siklis, dia bentuk siklis, ada 3 siklis. Ya, kalau misalkan dia siklisnya semuanya terdiri dari hanya atom C, lihat di sini, dia terdiri hanya dari atom C, maka kita sebutnya sebagai homosiklis. Ya, tapi kalau misalkan di sini tiba-tiba ada atom O, maka itu yang disebut dengan heterosiklis atau mungkin ada N dan lainnya. Ya, nah ini disebut dengan homosiklis. Bisa dipahami ya, Dek ya? Ya. Nah, kita lihat lagi, ya. Kalau dia segi 6, ya, dengan ikatan rangkap berselang-seling, rangkap tidak, ini segi 6 ya. Ikatan rangkap berselang-seling, maka kita sebut dia sebagai senyawa aromatis atau benzen. Nanti di sini dia ada benzennya. Ya, kalau yang ini hanya siklik biasa. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, next langsung saja. Kalau ada pertanyaan berikutnya lagi, kira-kira ada berapa ikatan rangkap dan ada berapa ikatan tunggalnya? Ya, ada berapa ikatan rangkap dan ada ikatan tunggal? Oke, jawabannya ada. Rangkapnya paling gampang, lihat di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ikatan rangkap. Ya, di sini ada 7 ikatan rangkap. Sedangkan ikatan tunggalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan ada 16 ikatan tunggal. Oke, nah next kita akan masuk ke contoh-contoh soal, ya. Kalian lengkapi dulu. Berikutnya Bu Amel akan bagikan soal-soal yang harus kalian analisis. Kira-kira terdiri dari atom apa saja, kemudian, ya, dan dari berapa jumlah masing-masing atom tersebut, berapa ikatan tunggalnya, dan berapa ikatan rangkapnya. Oke, untuk soal pertama silakan digambarkan. Analisis berapa ikatan rangkap, ikatan tunggal, rumus kimianya, dan rumus kimianya, betul, rumus kimia molekul dan empirisnya jika ada. Oke, yang soal kedua, difenilhidramin. Soal ketiga, ambenonium, nikotin, metilfenipat. Oke, silakan kalian gambarkan lalu kalian analisis dan selesai sudah pertemuan dengan Bu Amel gitu ya. Dan kita akan bahas setelah kalian selesai mengerjakan. Ingat, silakan dikerjakan, tulis tangan, lalu nanti silakan di-upload di Drive ya. Boleh nggak Bu di doc? Ya boleh juga ya. Link doc akan Bu Amel sertakan di grup WhatsApp.
Oke, sekian dari Bu Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau dikonfirmasi gitu ya, boleh langsung bertanya di grup. Terima kasih, sampai jumpa.